Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Scoopy versi 2024 tipe stylish warna matte red. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan dua warna. Untuk batok utamanya menggunakan warna hitam doff, ada balutan stripping bertuliskan Honda warna silver. Di bagian atasnya dipadukan dengan warna merah. Untuk merah yang digunakan di sini merah doff ya. Jadi hitamnya doff, merahnya juga doff. Di bagian handle rem kanan kiri di sini menggunakan warna hitam doff juga. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sisi sebelah kiri atau rem belakang yang penggunaannya cukup praktis dan simple. Jadi cukup kita tekan ke belakang, dia akan otomatis terkunci. Untuk melepasnya cukup kita tarik seperti ini. Nah, dia akan otomatis terlepas. Nah, lanjut di bagian bodi depan. Untuk bagian bodi depannya di sini full menggunakan warna matte red, polos ya di bagian depan. Sedangkan di bagian sampingnya ini terdapat balutan stripping ditarik hingga ke bagian fairingnya. Jadi strippingnya tampilannya simple namun elegan. Jadi ada beberapa motif garis-garis ya. Nah, warna coklat keemasan seperti ini. Kemudian ada garis cukup besar abu-abu dipadukan dengan silver. Sisanya polos ya. Hingga ke bagian undercoolnya, dek bawahnya full polos. Nah, di bagian pencahayaan sudah menggunakan LED dan tidak tanggung-tanggung AHM menyematkan LED proyektor. Jadi pencahayaannya tentunya lebih terang ya jika dibandingkan dengan LED biasa. Ditambah di bagian tepinya terdapat ring DRL warna putih seperti ini. Untuk teksturnya garis-garis yang menambah kesannya semakin terlihat mewah. Kemudian di bagian tepinya lagi ada tambahan garnish warna chrome dan ada tulisan Scoopy di bagian ujung bawahnya. Nah, tulisannya timbul seperti ini. Kemudian untuk sennya sendiri masih bohlam biasa, warna kuning seperti ini. Kemudian di bagian mika luarnya terdapat motif ya seperti berlian. Kemudian ada motif blur di bagian sampingnya berupa garis-garis. Dudukan plat nomor tepat berada di bawah headlampnya menggunakan bahan besi. Di sisi sebelah kanan, di sini ada beberapa lubang-lubang yang di dalamnya adalah klakson. Untuk strippingnya sama ya, baik itu di bagian fairing kiri maupun fairing kanannya. Nah, lanjut di bagian kaki-kaki depan. Untuk fendernya di sini menggunakan warna matte red dan polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian untuk suspensi depannya teleskopik. Nah, yang spesial dari tipe stylish, tabung shocknya dicat menggunakan warna silver, jadi bukan hitam ya. Beda dengan versi non keylessnya, itu tabung shocknya hitam. Di stylish ini menggunakan warna silver glossy. Pengereman depan disc brake, kaliper menggunakan mesin 1 piston, dicat menggunakan warna abu-abu glossy. Velgnya juga yang spesial dari tipe stylish menggunakan warna silver, jadi bukan hitam ya, dengan desain lubang di bagian palangnya. Nah, seperti ini. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 100/90 ring 12, sudah tubeless. Untuk ban yang digunakan di sini adalah merek Federal. Kemudian untuk bagian dek depannya full hitam seperti ini ya, full hitam polos hingga ke bagian bawahnya sini. Jadi bahannya plastik kasar, tidak ada kisi-kisi ya di bagian dek depannya. Nah, kurang lebih penampakannya full dari bagian depan seperti ini. Untuk Scoopy versi 2024. Ini dia, tipe stylish red ya. Salah satu versi dan warna yang paling diburu dan paling dicari juga. Nah, lanjut ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometer menggunakan paduan analog dengan digital. Di bagian kecepatannya dia menggunakan analog dengan background warna hitam. Kemudian ada tulisan Scoopy di bagian tengah warna putih. Di bagian bawah ada digital. Kemudian di bagian tengah terdapat beberapa indikator seperti aki, keyless, kemudian indikator alarm. Di bagian atas ada ECO, lampu jarak jauh, sen kanan kiri, engine check, dan ISS. Kemudian ada beberapa garis biru-biru pemanis ya. Di bagian bawahnya ada satu tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Untuk frame speedometernya di sini menggunakan warna matte red, jadi hingga ke bagian depan seperti ini. Kemudian ada logo Honda 3D di bagian belakangnya sini. Sedangkan untuk bagian batok belakang full hitam doff. Untuk stangnya semi telanjang, jadi covernya tidak full, menggunakan warna chrome. Dudukan panelnya yang menarik dari Scoopy bukan warna hitam melainkan menggunakan warna silver glossy seperti ini. Tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada klakson dan sen. Di sebelah kanan ada starter dan ISS, namun belum ada hazard di bagian tengahnya. Untuk penampakan dari hand gripnya seperti ini, tampilannya klasik. Di bagian ujungnya ada jalu ya, warna hitam dengan ukuran yang tidak terlalu besar.
Nah, lanjut di bagian dashboardnya full hitam doff, bahannya juga plastik halus, jadi hampir semua bodinya full plastik halus. Jika motor-motor pada umumnya biasanya di bagian dashboard itu plastik kasar, Scoopy ini full plastik halus. Di bagian tengah ada hook atau gantungan barang yang sangat fungsional. Jadi pemakaiannya cukup kita buka, kemudian kita tarik tuas bagian atasnya. Di bagian sebelah kiri terdapat rak penyimpanan tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet sudah tipe USB. Jadi kalian tidak perlu beli adaptor tambahan buat ngecas, bisa langsung colok USB. Kemudian untuk pembelian Scoopy kalian akan mendapatkan 2 remote, 2 barcode, dan 2 kunci darurat ya. Nah, raknya ukurannya luas. Jadi ketika kalian ngecas, ini bisa ditutup seperti ini. Di bagian sebelah kanan terdapat rak penyimpanan terbuka dengan ukuran yang luas juga. Untuk botol air mineral ukuran sedang ini juga bisa masuk ya. Keamanan di versi stylish sudah smart key atau keyless. Segi keamanannya mengandalkan kunci stang, ada alarm dan answer bag. Kemudian ada seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok. Kemudian ada cover kunci darurat ya di ujung sebelah kanannya. Nah, lanjut di bagian dek belakangnya sini hitam, jadi hitam depan belakang, sedangkan di bagian bawahnya dipadukan dengan coklat. Nah, kali ini untuk bagian strap floornya menggunakan bahan plastik kasar ya, coklat seperti ini. Ada tekstur anti slip di bagian permukaannya, teksturnya gerigi-gerigi. Kemudian kebetulan sudah terpasang panel strap floor ya. Nah, ini aksesoris resmi dari Honda, bahan karet, kanan kirinya dipadukan dengan bahan stainless. Kemudian ada tulisan Scoopy timbul di bagian tengahnya, warna putih. Nah, di bagian dek bawahnya sini full menggunakan warna merah hingga ke bagian bodi belakang. Nah, yang baru yaitu strippingnya ya. Jadi strippingnya terlihat lebih elegan dan lebih mewah menurut saya. Jadi ada tarikan garis di sini warna abu-abu silver, ada bintik-bintik bulatan seperti ini warna merah. Kemudian di bagian tengah sini juga ada garis abu-abu silver dan ada beberapa motif seperti batik ya. Warnanya coklat yang keemasan. Kemudian ada tulisan Scoopy di bagian belakang, timbul. Nah, emblem seperti ini, warnanya chrome. Sisanya polos ya. Di bagian ujung bodi belakangnya, untuk stop lamp masih bohlam biasa. Desainnya bulat dibalut dengan mika berwarna merah. Kemudian di bagian sen kanan kiri juga masih bohlam. Jadi LED-nya hanya di bagian headlamp saja. Di bagian atas ada tulisan Honda menggunakan stripping warna silver. Fendernya full plastik kasar. Terdapat lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol keluar. Ada mantel kucing juga di bagian bawahnya. Nah, untuk bagian behel belakangnya di sini menggunakan warna silver, silvernya glossy, jadi selaras dengan warna velgnya ya. Nah, yang spesial juga di versi stylish menggunakan jok berwarna coklat dengan jahitan benang berwarna putih. Jadi coklat dipadukan dengan jahitan-jahitan warna putih. Di bagian tengah ada pemisah seperti ini. Untuk teksturnya bintik-bintik ya di bagian permukaannya. Untuk kapasitas tangki dan bagasi masih sama. Bagasinya 15,4 liter, bisa masuk helm bawaan Scoopy atau helm Bogo, tapi helm ukuran besar tidak masuk. Tangkinya 4,2 liter, masih sama kapasitasnya. Lanjut kita bahas ke sektor mesin. Nah, di bagian mesin juga masih sama seperti versi 2023, tidak ada perbedaan. Menggunakan mesin injeksi 110 cc SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas mesin 0,65 liter, sudah ESP. Namun belum ESP Plus. Nah, di versi keyless atau versi stylish sudah tidak ada kickstarter atau selah-selahan. Nah, yang spesial juga di versi keyless atau stylish ini, cover CVT-nya menggunakan warna silver, glossy, ada tulisan Honda yang diukir. Depannya cover plastik ya. Step belakangnya menggunakan model klik, bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Cover filter udaranya full hitam, ada emblem ESP. Rangkanya masih menggunakan rangka yang lama, yaitu rangka ISEF. Tapi kabar baiknya, untuk kalian yang ingin melakukan pembelian motor Honda sekarang tidak perlu khawatir, karena Honda memberikan garansi rangka selama 5 tahun tanpa terpatok kilometer. Jadi mau kilometernya berapapun bisa digaransikan. Dan bisa ke semua motor. Jadi garansi rangka 5 tahun tidak hanya di motor matic-nya seperti Scoopy, Beat, Vario tidak, tapi bisa ke motor bebek, motor sportnya, semuanya bisa tanpa terkecuali. 5 tahun ya garansinya. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Di bagian suspensi belakang, single shock, tidak tersedia adjuster, belum shock tabung, pengereman belakang masih tromol, velgnya sekali lagi silver, ban belakangnya 110/90, ring 12 sudah tubeless merek Federal. Nah, lanjut ke sisi sebelah
kanan untuk penampakan dari cover kipasnya seperti ini. Bahannya plastik kasar, desainnya bulat, terdapat kisi-kisi yang menyerupai sarang lebah. Knalpotnya full hitam dari bagian lehernya hingga ke silencernya. Tidak ada end cap ya di bagian ujung. Dibalut dengan cover muffler, warnanya silver glossy. Nah, ini yang menarik dari Scoopy. Biasanya motor-motor yang lain cover muffler itu bahan plastik kasar, di Scoopy plastik halus seperti ini ya. Kemudian di area tengah tidak ada hugger, hanya ada karet penahan lumpur. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian belakang sebelah kanan hingga ke bagian kokpitnya. Nah, ini dia. Kemudian kita akan lihat dari bagian depan dan kita akan bandingkan dengan stripping 2023-nya ya. Jadi ini stripping 2024 seperti ini, sedangkan ini yang stripping 2023. Nah, seperti ini untuk stripping yang 2023. Jadi hanya beda di stripping saja, selebihnya untuk warna, fitur, spesifikasi masih sama. Untuk penampakan full dari bagian sebelah kiri seperti ini. Dan motor ini saya review di Honda DMB Motor. Untuk alamat dan kontak marketing akan saya cantumkan di deskripsi. Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Zuales Prasetyo dan sampai jumpa.